Pemirsa, pasangan suami istri di Samarinda, Kalimantan Timur tega mengurung dan menganiaya anak laki-laki mereka yang berusia 8 tahun hingga luka-luka dan patah kaki. Ya, aksi kejam ini terungkap ketika tetangga mereka mendapati korban melambaikan tangan di jendela untuk minta tolong. Kenapa, Dek? Kamu jangan main. Kamu minta makan anak ya? Video amatir warga merekam saat BA, anak laki-laki berusia 8 tahun, melambaikan tangan di jendela rumahnya di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Bocah malang ini meminta tolong dalam kondisi penuh luka dan kelaparan. Korban ternyata sudah 1 bulan dikurung di rumahnya oleh kedua orang tuanya. Tak hanya itu, korban juga dianiaya, bahkan dipaksa minum air panas. Akibatnya, mulut korban melepuh, sejumlah bagian tubuh luka-luka dan kakinya patah. Beruntung, tetangga menemukan sang bocah hingga kasus penganiayaan terungkap. Usai dilaporkan warga, JB dan AK, ayah tiri dan ibu kandung korban, ditangkap polisi. Kedua pelaku tega melakukan penganiayaan karena menganggap korban nakal. Penganiayaan sudah berlangsung sejak awal April 2024. Terus Sibit yang mengikat tangan itu kan. Nah, itu karena apa, Bang? Ya bandel itu. Bandelnya gimana? Yang buang-buang itu kadang dibilangin ibunya nggak mau dengar, tapi ini mau saya. Sebagaimana hasil keterangan yang kita dapatkan, kami hanya dicubit dan diberikan minum air hangat. Tapi fakta yang kita dapatkan, masa bekas-bekas yang saat ini masih kita lakukan pemeriksaan atau permintaan visum ke pihak rumah sakit. Luka-luka nanti akan kita berikan. Mungkin bekas siraman air panas, ada yang di mulut, ada yang di tangan, ya, jadi seperti luka melepuh. Kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya peristiwa ini terjadi, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Bapak Kompol Ferry Putra Samudra. Selamat siang, Pak Ferry. Selamat siang, Pak Ferry. Ya, selamat siang, Pak. Iya, Pak Ferry, kami sangat prihatin sekali ada kasus yang membuat kita sebagai orang tua ini shock begitu ya di kawasan lokasi Anda begini. Pak Ferry, ini saya mau bertanya sebenarnya kenapa hal ini bisa terjadi? Lalu apakah benar korban ini akhirnya bisa ditolong oleh warga setempat ketika dia meminta tolong kepada warga? Apakah warga sebelumnya tidak tahu bahwa terjadi kekerasan di rumah tersebut, di lingkungan mereka, sehingga menyebabkan satu anak ini mengalami hingga patah tulang, Pak Ferry? Baik, terima kasih. Jadi kejadian ini sebenarnya tidak ada yang tahu, ya. Karena memang dengan ini kedua orang tuanya ini itu tidak memberikan anak tersebut untuk keluar rumah. Akan tetapi pada saat kejadian, kedua orang tuanya ini ada kegiatan keluar, sehingga anak tersebut dikurung di rumah. Kemudian kebetulan ada tetangga yang lewat, sehingga mengetahui yang tersebut ada di dalam dengan kondisi luka-luka. Itu sehingga dari pihak warga yang menentukan pertama kali mengajak polisi dan Kamtipmas pada saat itu ke rumah, masuk ke dalam, digerak, sehingga diketahui bahwa ada anak kecil dalam kondisi luka-luka yang parah, itu dalam keadaan lemas dan tidak dan tidak makan. Boleh diceritakan, Pak Ferry, ketika warga melakukan pengaduan begitu kepada kepolisian setempat, kemudian datang ke rumah yang bersangkutan dan akhirnya mengeluarkan anak, pada saat itu bagaimana kondisinya, Pak Ferry? Pada saat pertama kali ditemukan dalam keadaan anak tersebut lemah. Kemudian ditemukan beberapa luka yang mana itu ada di bagian mulut dalam keadaan melepuh, ada kakinya dalam keadaan patah, kemudian tangannya juga melepuh, sehingga oleh anggota beserta dengan warga itu dievakuasi, dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Kemudian dilakukanlah penanganan awal di sana, diketahuilah hasil dari visum
Dari dokter yang melakukan pemeriksaan ditemukan luka-luka selain di tangan, kaki, dan mulutnya, ada di bagian bokong dan badannya yang memang ada luka-luka. Alasannya apa Pak Ferry? Orang tuanya melakukan penyiksaan yang sangat brutal terhadap anak usia 8 tahun. Nah, kalau sementara dari hasil pendalaman, dari hasil pemeriksaan itu didapatkan fakta bahwa dengan alasan anak ini nakal, sehingga dilakukanlah kejadian termasuk pemukulan, termasuk menginjak dan memberikan air panas. Nah, untuk diketahui juga bahwa yang bersangkutan ini, kedua orang tua ini tidak menyekolahkan anak tersebut. Anak tersebut umur 8 tahun, tapi sampai dengan saat ini tidak sekolah. Dalam kehidupan sehari-harinya juga, anak tersebut itu selalu dikurung dalam rumah, tidak diperbolehkan bergaul di luar, sehingga warga sekitar ataupun keluarga itu tidak ada mengetahui bagaimana keadaan anak tersebut selama ini. Pak Ferry, ini korban ini apakah anak tunggal atau ada saudaranya, Pak Ferry? Ya, Pak Ferry? Sepertinya sambungan terputus. Apakah Anda masih bisa mendengar suara saya? Pak Ferry? Apakah masih bisa mendengar suara kami? Ya, kami masih terus mencoba untuk terhubung dengan Pak Ferry. Ya, selaku Kasat Reskrim Polresta Samarinda, pemirsa terkait dengan, ya, halo Pak Ferry. Pak Ferry, apakah suara kami terdengar dengan jelas? Iya. Pak Ferry, ini korban ini apakah anak tunggal atau ada saudaranya lagi, Pak Ferry? Kebetulan untuk status anak ini sendiri, ini adalah anak bawaan dari si ibunya. Jadi ini anak tiri dari yang laki-laki, akan tetapi anak kandung dari si perempuannya. Iya. Kemudian dari mereka berdua ini ada anak bawaan dari mereka. Jadi ada dua anak, yang satu adalah korban ini yang tidak sekolahkan, dan satu lagi memang anak yang hasil dari perkawinan mereka berdua. Baik, artinya kekerasan ini apakah hanya terjadi pada anak tiri pelaku atau anak kandungnya juga mengalami kekerasan? Sampai saat ini hasil dari pendalaman itu baru diketahui si korban ini sendiri yang mengalami tindakan kekerasan, itu anak tiri dari bapaknya ini. Iya, Pak Ferry, ini dari informasi yang disampaikan oleh korban begitu, Pak. Apakah bisa diketahui sebenarnya pelaku ini ibunya atau bapaknya sebagai bapak tirinya? Mohon maaf, ulangnya agak putus-putus. Ya, Pelaku utamanya apakah ibunya, ibu kandungnya, atau justru bapak tirinya? Dari hasil pendalaman dan fakta-fakta yang ada, itu memang sebenarnya dua-dua ini berperan masing-masing. Dan keduanya ini memang tidak berperan melakukan pemukulan. Baik itu dari pihak ibu maupun dari pihak bapak. Ibunya itu melakukan pemukulan, ada beberapa yang menyebabkan luka-luka juga di badan, dan bapaknya sendiri ini melakukan pemukulan atau melakukan tendangan yang mengakibatkan si anak tersebut terluka sampai dengan patah kaki dan sampai dengan melakukan penyiraman. Diketahui informasi keberadaan orang tua kandung atau ayah kandung dari si korban? Pak Ferry? Apakah diketahui keberadaan ayah kandung dari si korban? Iya. Untuk saat ini kita masih mendalami, karena keterangan dari pihak keluarga maupun dari orang tua dari si korban ini masih berbelit-belit dengan alasan bapak kandungnya ada di Jawa. Sampai sekarang kita masih melakukan pendalaman dengan dinas terkait, mencari informasi terkait keberadaan ayah kandung korban. Iya, Pak, mungkin terakhir Pak, ancaman apa yang akan dijatuhkan kepada dua pelaku ini, Pak? Untuk pasal diterapkan, kita terapkan pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur, dia dimaksud di rumusan pasal 80 ayat 2, ayat 4, Junto 76C, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Karena pelaku salah satunya adalah ibu kandung, jadi hukuman bisa ditambah sepertiga. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry untuk waktunya.
kami berharap semoga sang korban bisa cepat pulih dan tentunya keadilan bisa ditegakkan khususnya bagi pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur. Selamat siang Pak Ferry, selamat beraktivitas.